saya akan menjelaskan materi logika matematika. Materi logika matematika. Materi logika matematika ini yakni materi dari kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA. Yang pertama yaitu pernyataan. Apa sih pernyataan itu? Pernyataan adalah kalimat yang hanya mempunyai kebenaran, benar atau salah saja, namun tidak sekaligus kedua-duanya. Nah, berarti kita di sini tidak menggunakan benar dan salah secara bersamaan. Kita masuk ke dalam contoh pernyataan untuk menentukan contoh pernyataan. Yang pertama, contoh pertama yaitu bebek adalah hewan mamalia. Ini adalah suatu pernyataan. Jadi ini nomor satu ini adalah pernyataan, sekalipun pernyataan yang salah, di mana bebek bukan hewan mamalia melainkan hewan unggas. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan, nomor satu ini adalah pernyataan yang salah. Untuk nomor 2, 12 adalah bilangan komposit. Nah, ini juga adalah pernyataan yang bernilai benar. Kemudian nomor 3, tolong sampaikan salam. Ini bukan pernyataan ya. Untuk nomor 4, bagaimana kabarmu? Untuk yang nomor 4 juga ini bukan pernyataan melainkan pertanyaan. Jadi kita harus tahu membedakannya ya. Kemudian untuk nomor 5, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini adalah pernyataan di mana pernyataannya bernilai benar. Kemudian nomor 6, hari ini adalah hari Senin. Ini adalah pernyataan ya. Pernyataan yang bernilai benar juga. Kemudian yang kedua yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti. Nah, di sini dikatakan kalimat terbuka itu nilai kebenarannya belum pasti. Berarti jika nilai kebenarannya belum pasti, berarti masih mengandung variabel. Kita langsung masuk ke dalam contoh. Untuk contoh 1, X adalah ibu kota Indonesia. Nah, kemudian kita setelah bisa perhatikan di sini ada variabel yaitu X. Jadi kita belum tahu, kita tidak tahu X ini apakah menyatakan Kalimantan, menyatakan Jakarta, Bali, Medan atau apapun itu, jadi belum pasti ya kebenarannya. Kemudian nomor 2, C adalah bilangan prima. Ini juga kita belum tahu kebenarannya. Kemudian nomor 3, Z adalah bilangan caca. Ini juga kita belum tahu kebenarannya, tapi ini adalah contoh kalimat terbuka. Kemudian nomor 4 juga, X dikurang 5 lebih besar dari 7. Ini kita belum pastikan lebih besar dari 7 atau kita belum bisa menyatakan ini suatu kebenaran. Kebenarannya belum pasti apakah X kurang 5 lebih besar dari 7 karena kita belum mengetahui angka dari X ini. Untuk yang nomor 5 juga 14Y ditambah 33 sama dengan 99. Kita belum tahu pasti hasilnya adalah 99 karena kita tidak mengetahui Y ini berapa begitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu negasi. Negasi ini juga sering disebut sebagai ingkaran. Ingkaran. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Cacing bernapas dengan kulit. Maka negasinya atau ingkarannya yang pertama yaitu tidak benar cacing bernapas dengan kulit. Kemudian ingkaran yang kedua atau negasi yang kedua, cacing tidak bernapas dengan kulit. Negasi yang ketiga, cacing bernapas bukan dengan kulit. Nah, yang berikutnya kita lihat tabel kebenarannya. Jika P-nya benar, bernilai benar, maka negasi P-nya bernilai salah. Jika P-nya bernilai salah, maka negasi P-nya bernilai benar. Kita lihat lagi contohnya. P-nya semua ikan bisa berenang. Ini pernyataan yang benar ya, benar. Maka dikatakan tadi di tabel kebenaran
Jika P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Jadi negasi P-nya ada ikan tidak bisa berenang. Nah, kemudian kita selanjutnya yaitu pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang mempunyai lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat. Jadi bisa terdapat dua ya, atau beberapa. Sehingga dibutuhkan kata penghubung antara lain dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika. Nah, kita bahas satu persatu ya kata penghubungnya itu. Yang pertama yaitu konjugasi atau dan. Konjugasi atau dan. Konjugasi atau dan. Nah, contohnya Yuli makan roti dan minum teh. Nah, berikutnya penyelesaiannya Yuli makan roti dan Yuli minum teh. Kemudian untuk konjugasi yang berikutnya, Yuli makan roti namun Yuli tidak minum teh. Selanjutnya Yuli tidak makan roti namun Yuli minum teh. Selanjutnya Yuli tidak makan roti dan Yuli tidak minum teh. Nah, kita dapat melihat tabel kebenaran untuk menentukan konjugasi. Jika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka P dan Q bernilai salah ya. Maka P dan Q bernilai salah. Kemudian jika P-nya salah, Q-nya benar, maka P dan Q bernilai salah. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P dan Q bernilai salah. Jadi untuk menentukan konjugasi kita cukup ingat saja jika P dan Q sama-sama benar, maka jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Yang lainnya adalah salah. Bernilai salah. Kemudian yang berikutnya yaitu disjungsi. Disjungsi disebut juga atau. Contohnya Yuli makan roti atau minum teh. Maka penyelesaiannya Yuli makan roti dan Yuli minum teh. Selanjutnya Yuli makan roti namun Yuli tidak minum teh. Berikutnya Yuli tidak makan roti namun Yuli minum teh. Selanjutnya Yuli tidak makan roti dan Yuli tidak minum teh. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, P atau Q-nya bernilai salah. Nah, untuk disjungsi ini kita cukup ingat jika P salah, Q salah, maka P atau Q bernilai salah. Jadi yang lainnya bernilai benar. Nah, selanjutnya implikasi atau disebut jika maka. Jika maka. Jika maka. Contohnya, jika hari ini hujan maka Mega tidak membawa payung. Penyelesaiannya, hari ini hujan dan Mega membawa payung. Hari ini hujan namun Mega tidak membawa payung. Selanjutnya, hari ini tidak hujan namun Mega membawa payung. Selanjutnya, hari ini tidak hujan dan Mega tidak membawa payung. Nah, kita dapat melihat tabel kebenaran. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, P maka Q bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, P maka Q bernilai salah.
Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, P maka Q bernilai benar. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, P maka Q bernilai benar. Jadi dalam menentukan implikasi kita cukup ingat jika P benar, Q salah, hasil P-nya maka Q P maka Q bernilai salah. Selain yang lainnya adalah benar. Nah, yang selanjutnya yaitu biimplikasi. Biimplikasi ini juga sering dikatakan jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Nah, untuk untuk penjelasannya, biimplikasi suatu segitiga dikatakan sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Nah, untuk tabel kebenaran biimplikasi yaitu jika P bernilai benar, Q bernilai benar, P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Jika P benar, Q salah, P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Jika P-nya salah, Q-nya salah, P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Nah, kemudian yang selanjutnya berkuantor. Berkuantor. Yang pertama yaitu kuantor umum. Kuantor umum ini disebut juga kuantor universal. Kuantor universal. Universal. Nah, dalam kuantor umum ini kata yang dipakai itu adalah semua dan juga setiap. Nah, contohnya semua mahasiswa Unika cinta Unika. Kemudian contoh yang berikutnya, setiap mahasiswa sedang dimabuk cinta. Nah, itu dia contoh dari kuantor umum atau kuantor universal. Selanjutnya yaitu kuantor khusus. Kuantor khusus, kata yang sering digunakan yaitu ada, terdapat, dan satu lagi yaitu beberapa. Beberapa. Nah, kita lihat contohnya, ada mahasiswa yang hobi tidur. Contoh berikutnya, terdapat bilangan prima yang genap. Nah, kita lihat sebuah soal berikut, 4 soal berikut. Di sini kita diminta untuk menentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang pertama yaitu semua kucing berkaki 4. Maka pernyataannya tidak semua kucing berkaki 4. Untuk yang kedua, soal nomor 2, beberapa siswa tidur di saat belajar. Negasinya beberapa siswa tidak tidur di saat belajar. Kemudian nomor 3, setiap makhluk hidup perlu makan. Negasinya tidak setiap makhluk hidup perlu makan. Kemudian nomor 4, ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Negasinya tidak ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nah, untuk nomor 6 yaitu penarikan kesimpulan, ada 3 cara, yaitu yang pertama modus ponens, yakni P maka Q, sehingga yang premis keduanya yaitu P, kesimpulannya Q. Contohnya premis 1, jika Petra belajar maka akan juara. Premis keduanya Petra belajar. Kemudian kita dapat simpulkan Petra juara. Kemudian yang kedua yaitu modus tollens, di mana P maka Q, premis keduanya yaitu negasi Q.
maka dapat kita tarik kesimpulan negasi P. Contohnya, premis 1, jika Petra belajar maka akan naik kelas. Nah, untuk premis 2-nya, Petra tidak naik kelas, maka dapat kita tarik kesimpulan Petra tidak belajar. Untuk yang ketiga yaitu silogisme. P maka Q, premis keduanya Q maka R. Kita tarik, maka kesimpulannya P maka R. Contohnya, premis 1, jika Lia belajar maka akan lulus SMA. Premis keduanya, jika Lia lulus SMA maka akan dapat hadiah. Maka kesimpulannya, jika Lia belajar maka ia akan dapat hadiah.